Bisa Bismillahirrahmanirrahim. dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum Bu warahmatullahi Santi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh, Ibu Puji. nggih Bu Santi, bagaimana kabar Ibu hari ini? Sehat nggih Bu? Alhamdulillah sehat, Bu Puji. Terima kasih. Gimana dengan Ibu Puji sendiri? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Saya sangat senang mendengar Bu Santi. Sehat gak nggih? Nah, alhamdulillah di sini pertemuan hari ini kita kira-kira akan membahas tentang apa Bu ya? Hari ini itu saya mau bahas tentang kompetensi peningkatan untuk manajemen waktu, Mbak. Peningkatan kompetensi manajemen Wah, waktu. nggih. Wah, bagus sekali itu Bu. Nah, kira-kira apa tujuan Bu Santi dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, saya Apa ya Bu? bertujuan, Kira-kira. tujuannya itu saya ingin meningkatkan kualitas dari hasil yang diamanahkan kepada saya dalam pemberian tugas, kemudian gimana Iya. caranya mengoptimalisasi penggunaan waktu, kemudian kita bisa meningkatkan fokus, itu tujuan dari perbincangan kita, Bu Puji. Oke, baik, baik Bu Santi. Jadi tadi tujuan jenengan itu sudah supaya bisa melakukan aktivitas sesuai dengan waktu yang ditentukan, kayak gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada yang seperti apa ya, keteteran kayak gitu ya. Ya, betul Nah, sekali. baik, iya, baik. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu? Untuk mencapai tujuan tersebut itu saya berusaha untuk menemukan strategi, Mbak. Maaf, Bu. Yes, Strategi bagaimana agar tujuan kompetensi itu bisa tercapai gitu. oh, nggih. Jadi jenengan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, jenengan itu tadi menentukan strategi ya, Bu ya. Baik Bu Iya. Santi, itu sangat tepat sekali. Strategi yang tepat memang harus kita pilih atau kita gunakan dalam mencapai sesuatu. Baik Bu. Nah, menurut Bu Santi, strategi apa yang paling tepat dan efektif kayak gitu Bu, yang bisa digunakan atau dipakai dalam Apa ya, Bu? eh, kita bekerja kayak gitu. Strateginya itu saya mencoba untuk penetapan prioritas pekerjaan. Jadi saya Iya, menentukan mana yang paling urgent, mana yang belum gitu. Kemudian membuat jadwal itu. Saya itu oh, ketika sudah oke. mengetahui Jadi, tugas-tugasnya, kemudian membuat jadwal. Kapan ini harus ya. diselesaikan, kapan ini harus dikumpulkan atau begitu. Nggih, nggih, betul sekali. Jadi, Bu Santi dalam menentukan strategi ini sudah memiliki gambaran ya, Bu ya. Gambaran tentang strategi yang ingin Ibu lakukan. Nah, sampun nggih sudah mempunyai gambaran Ibu nggih. Ya, Lalu untuk bisa menentukan pekerjaan mana yang Ibu anggap itu harus diutamakan, harus dikerjakan terlebih dahulu. Eh, Nanti itu langkahnya itu bagaimana, Bu? Ini itu suatu pekerjaan ini harus dilakukan terlebih dahulu.
Cara memilih, cara menentukannya itu bagaimana? Iya, ketika saya diberi tugas untuk melakukan suatu pekerjaan, tentunya kan ada apa namanya dari yang memberikan itu ada deadline waktu atau ada kapan itu harus diselesaikan. Jadi saya harus setelah memberi waktu saya langsung menentukan atau menulis di jadwal yang sudah saya buat. Itu berarti saya menulis intinya menulis ke dalam jadwal atau tempat di mana saya bisa mengingat dan melihat kapan tugas itu bisa dilakukan. Kemudian saya juga harus tahu bahwa ini itu harus dilakukan sekarang atau boleh ditunda. Itu kan biasanya dari yang memberi tugas itu sudah memberitahukan dulu, begitu Ibu. Makanya kita Oh ya, sebelum melakukan bertanya dulu juga kapan ini harus diselesaikan. Begitu. Nggih, bagus sekali Bu Santi, memang betul semuanya itu kan memang harus dilakukan tuh ada jadwalnya, jadi kita bekerja itu tidak asal-asalan. Kayak gitu nggih Iya, Bu nggih. oke. Selanjutnya, nggih, dalam menyusun atau pembuatan jadwal itu sendiri, adakah tantangan atau hambatan yang Ibu alami? Iya, ada. Ketika saya diberi tugas yang telah diberikan itu kadang tugas yang diberikan yang sudah terjadwal belum selesai itu sudah ada tugas baru lagi atau mungkin ada sesuatu yang harus saya kerjakan pada waktu itu begitu Bu karena saya ini mengajar kadang ketika saya melakukan atau menyelesaikan tugas itu kadang ada mungkin peserta didik atau mungkin rekan sejawat yang membutuhkan bantuan atau apa itu jadinya kadang pekerjaan kita itu sedikit terhambat tidak bisa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan gitu Bu Puji. Ya, lalu kalau kejadiannya seperti itu ya Bu ya, maksudnya kan kita kan berusaha bekerja itu kan semaksimal mungkin ya. Akan tetapi dalam bekerja itu tidak selalu pekerjaan itu selesai tepat waktu. Nah, di Ya. situ pekerjaan kita belum selesai, tapi kita sudah mendapat tugas tambahan. Nah, menurut Bu Santi, langkah yang harus dilakukan Bu Santi itu supaya semua pekerjaan tadi yang tadinya belum selesai dengan pekerjaan tambahan diselesaikan, itu cara mensikapinya itu bagaimana Bu menurut Ibu? Untuk hal itu saya tetap menyelesaikan pekerjaan yang prioritas dulu walaupun tugas yang lain itu bermunculan tetapi ketika tugas itu sudah ada prioritasnya tetap saya lakukan atau selesaikan yang utama dulu. Kemudian baru selanjutnya yang kedua. Dalam hal ini ketika dilaksanakan di sekolah, kemudian waktunya misalkan habis atau artian sudah pulang, saya tetap menyelesaikan itu dulu, menyelesaikan apa yang harus saya targetkan, begitu. Biar kemudian yang selanjutnya itu tidak keteteran, tidak apa ya namanya ketumpuk-tumpuk. Nanti jadinya sesuai dengan jadwal itu saya bisa menyelesaikan semuanya, gitu Ibu. Ya, bagus sekali Bu. Memang benar. Segala sesuatu itu kita harus mengutamakan mana yang lebih penting terlebih dahulu ya Bu ya. Yang harus kita Ya, prioritaskan tanpa kita harus meninggalkan pekerjaan yang lain. Di mana tanggung jawab kita itu memang banyak sekali Bu. Selain mengajar, mungkin Ibu atau saya sendiri mungkin juga mempunyai tugas tambahan yang lain. Nah, menurut Bu Santi, kira-kira dalam melaksanakan strategi atau penyusunan jadwal Bu Santi itu akan dilakukan mulai kapan, Bu? hmm, saya Supaya mencoba pekerjaannya Bu Santi mulai minggu ini, dimulai dari hari Senin ini, saya akan mencoba untuk lebih menata ini, lebih menata lagi apa yang sudah saya rencanakan,
Itu biar terlaksana nanti tertata dengan manajemen waktu yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Gitu Ibu. Iya, kira-kira itu bisa dilakukan mulai kapan ya, Bu? Ya, seperti yang saya tadi sampaikan, saya akan mulai coba untuk minggu depan. Minggu depan di Minggu hari depan. Senin, di hari Senin di mana Nggih, jadwal atau hari kerja sudah siap untuk bisa memanage. nggih. Iya. Nah, kira-kira dalam melaksanakan perencanaan tadi itu adakah pihak yang bisa membantu Bu Santi dalam penyusunan jadwal atau strategi itu, Mbak? Ibu? Ya, tentu saya akan meminta bantuan ketika itu dibutuhkan. Kemudian pihak yang dapat saya mintai bantuan diantaranya ada kepala sekolah, kemudian rekan guru, atau kemudian karyawan yang bisa membantu saya dalam melaksanakan itu. Begitu, Bu. Iya, betul sekali. Eh, Selain rekan guru, karyawan, mungkin kepala sekolah, masih ada tidak Bu pihak dari luar yang kemungkinan bisa dilibatkan kayak gitu Bu? Hmm, untuk dari luar itu kalau mengenai pekerjaan, kalau hubungannya dengan bukan dengan keguruan misalkan atau kita dengan kedinasan bisa bantuannya misalkan dari pihak lain itu kayak misalnya komite itu bisa atau dari pihak keluarga yang bisa membantu bukan dari apa namanya penyelesaian tapi mungkin dari teknis atau apa yang bisa saya mintai bantuan gitulah ketika saya melakukan pekerjaan itu bisa membantu untuk mempercepat apa yang sudah diberikan biar terlaksana dan mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Baik, Bu Santi, sungguh sangat luar biasa sekali, Ibu. Nah, Ya, selanjutnya saya pengen tahu kira-kira setelah Bu Santi melakukan hal-hal tersebut, Bu Santi itu kalau dari angka 1 sampai angka 10, nah kira-kira Bu Santi itu berada di level berapa gitu untuk saat ini? untuk sekarang itu saya levelnya dalam manajemen waktu itu 75, Bu Puji, 75. Untuk oh, Hmm. G. Untuk sekarang berarti Bu Santi dalam level 75. Nah, Bu Santi pengen naik ke level yang lebih tinggi atau level maksimal kayak gitu. Buatan gitu. Ya, Level tentunya 10 kayak gitu Bu. maksimal dong. Pinginnya maksimal, Iya. harapannya adalah maksimal. Pinginnya ya Bu, Iya. andai kata nanti kok dalam Iya. pelaksanaannya kurang maksimal atau belum maksimal, tetap berusaha untuk belajar memaksimalkan biar semua dan harapan bisa tercapai sesuai dengan harapan dan cita-cita. Begitu Ibu. Iya Bu, semoga apa yang direalisasikan, semoga apa yang diharapkan Bu Santi itu bisa terrealisasi ya Bu ya, sampai Ya, mencapai angka di level maksimal yaitu angka 10. Oke, Bu Santi coba terima kasih. menurut Bu Santi, gini, apa kira-kira yang dapat Bu Santi simpulkan dari percakapan kita dari awal tadi sampai sekarang, Bu? Hmm. Kesimpulannya itu berarti saya harus mengetahui cara untuk meningkatkan kompetensi manajemen waktu itu. Caranya itu bagaimana, menggunakan strategi apa agar bisa semuanya itu terhandle atau terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Itu berarti saya harus pinter-pinter untuk bisa menentukan prioritas pekerjaan yang harus saya tentukan
mana urutan atau yang harus diselesaikan. Begitu Ibu Puji. Oke. Nah, terima kasih Bu Santi. Berarti dari pembicaraan kita kali ini, Bu Santi sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Santi hadapi saat ini, yaitu tentang pengelolaan manajemen waktu agar semua pekerjaan Bu Santi itu bisa teratasi, bisa berjalan secara maksimal, secara efisien, sehingga tidak ada yang namanya pekerjaan yang keteteran. Begitu ya. Ya, Lalu, lalu adakah wawasan atau hal lain yang Ibu dapatkan dari sesi ini, Bu? Wawasannya kita bisa sharing atau bisa berkolaborasi dengan Ibu selaku coach di sini, bisa memberi gambaran-gambaran apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pilih misalkan itu ya. Jadi menumbuhkan ilmu atau pengetahuan baru Ibu tentang semuanya lah. Terima kasih sudah memberikan pencerahan dengan apa yang saya inginkan di hari ini, sehingga nantinya kompetensi ini atau tujuan percakapan kita hari ini itu bisa tercapai dan saya bisa merealisasikannya. Begitu Ibu Puji. Terima kasih Bu Santi. Semoga harapan-harapan Ibu tadi tentang meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan manajemen waktu itu bisa segera terrealisasi, bisa berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan Ibu. Begitu, Iya, terima terima kasih kasih Bu Santi. banyak. Bu, Puji, karena terima waktu kasih kita banyak loh untuk sama-sama Bu perbincangan Santi. kita hari ini. Sangat membantu saya dalam menyelesaikan atau membuat saya untuk lebih baik lagi ini. Terima kasih banyak, terima kasih. Sama-sama Bu Sati. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, maka perbincangan kita kali ini kita akhiri sampai di sini dulu Bu Santi ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.